Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai forecasting penjualan dengan metode least square. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung forecasting penjualan dengan metode least square. Di sini ada ketentuannya untuk menentukan nilai X dengan cara melihat jumlah datanya ganjil atau genap. Nah, kalau datanya ganjil, maka nilai X sama dengan 0 pada pertengahan dan dikurangi 1 untuk tahun sebelum tahun pertengahan dan ditambah 1 setelah tahun pertengahan, sehingga nilai X-nya adalah di sini ya 0 di tengah, kemudian 1, 2, 3 dan seterusnya. Sebelum 0 berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ini untuk data ganjil. Kemudian jika jumlah tahunnya genap, maka nilai X sama dengan 2. Nilai X-nya berarti ini selisih. Kita tambahkan ya, untuk kita tambahkan dengan 2. Jadi 1, kemudian 3, kemudian 5, dan seterusnya. Setelah menentukan nilai X, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai A dan nilai B. Nah, nilai A dan nilai B, formulanya nanti di sini formulanya A sigma Y dibagi N, kemudian nilai B sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Oke, langsung kita ke contoh soal. Di sini ada contoh soal, ada 5 tahun. Oke, berarti kita lihat dulu ini ganjil atau genap. Oke, kalau 5 tahun berarti ini ganjil ya. Penjualannya 150, 200, 250, ini berarti trennya naik. Yang ditanyakan, tentukan penjualan pada tahun 2022 dengan metode least square. Oke, karena tadi di sini rumusnya sigma, berarti kita jumlahkan. Nah, ini sudah saya buatkan kotaknya. Oke, penentuan X. Untuk X, jika datanya ganjil berarti 0 tepat berada di tengah-tengah ya, karena 5 berarti tepat di tahun ketiga. Kemudian setelahnya ini 1, kemudian 2, dan sebelumnya dengan negatif 1 dan negatif 2. Ini untuk metode least square. Ini kalau datanya ganjil ya. Jadi berbeda untuk contoh soal yang ganjil dan contoh soal yang genap. Kalau misalnya dia genap, misalnya di sini ada 6 tahun. Oke, saya tulis dulu 6. Nah, berarti angka 0 ini ada di antara tahun ketiga dan tahun keempat, tidak tepat di tengah-tengah ya. Kemudian di tahun keempat itu berapa? Oh, ternyata 1, kemudian 3, kemudian 5. Nah, sebelumnya di tahun 2019 negatif 1, negatif 3, negatif 5 ya. Jadi selalu kalian tambahkan dengan 2. Oke, ini untuk yang ganjil ya. Ini untuk yang ganjil berarti 0, 1, 2, 3. Oke, kemudian XY. X dikali dengan Y itu yang mana? Yang penjualannya, soalnya ya. Berarti X negatif 200 dikali dengan 150, hasilnya adalah 300.000. Oke, kemudian selanjutnya negatif 1 dikali dengan 200.000, negatif 1 dikali 200.000, ini negatif juga ya, negatif 200.000. Kemudian 0 dikali 250 ini 0, ini 1 dikali 300.000, berarti ini 300.000. Kemudian 2 dikali 350 ini berarti 700.000. Nah, ini kita jumlahkan berapa sigma X-nya? Oke, 500.000. Kemudian X kuadrat. X kuadrat ini ya, berarti min 2 dikali min 2, 4, min 1 dikali min 1, 1, ini 0, ini 1, 4, jumlahnya adalah 10. Oke, untuk sigma X nya 0 ya. Nah, penjualan kebetulan di sini selesai gitu. Oke, kita sudah menjumlahkan untuk penjualan, kemudian sigma X dan sigma X kuadrat. Kita langsung masukkan ke rumusnya. Ini menentukan nilai A dan nilai B nya. Untuk sigma Y nilainya 1250, 1.250.000 untuk sigma Y. Nah, N-nya berapa? Kita lihat ke soal. Oh, N itu adalah jumlah tahunnya ya. Kalau jumlah soalnya ada berapa? Di sini ada 5 tahun. Berarti di sini dibagi dengan 5.
1250 dibagi dengan 5. Coba tolong dihitung 1250 dibagi 5. 250.000. Oke, 250.000. Nah, ini untuk nilai A nya adalah 250.000. Kemudian sigma XY kita lihat. Oke, ternyata sigma XY nya adalah 500.000. Di sini sigma XY 500.000. Kemudian sigma X kuadrat adalah ini ya, 10. Sigma X kuadrat berarti 10. Nah, 500.000 dibagi 10 berarti 50.000. Nah, ini untuk nilai B. Berarti persamaan regresinya tinggal kita masukkan nih. Oh, ternyata A nya 250.000. 250.000 ditambah B nya 50.000 X. Nah, oke, ini kita ketemu persamaan regresinya. Kemudian kita tinggal mencari nilai X nya. Tadi di pertanyaan adalah tahun 2022. Nah, kita lihat 2021 nilai X nya adalah 2. Oke, berarti untuk tahun 2022 di sini kita kali dengan 3. Oke, ini berarti 250.000 ditambah 50.000 dikali 3, 150.000. Berarti hasilnya adalah 400.000. Nah, ini untuk tahun 2022. Nah, sudah terjawab ya. Penjualan di tahun 2022 dengan menggunakan metode least square sebesar Rp400.000. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua. Kuncinya di sini untuk menentukan nilai X-nya. Ya, kalau misalnya datanya ganjil adalah X tepat di tengah tahun di tengah ya, tepat di tengah-tengah tahun ini. Kemudian kalau misalnya dia genap, nolnya ada di antara kedua tahun, kemudian kalian tambahkan dengan 2. Kalau ini 1, 2, dan 3. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.